Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kemarin sampai di bagian rencana ke rumah Abah Panca. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Hore, aku boleh ikut sama papa, kata Fiona yang tiba-tiba muncul dan langsung duduk di sampingku. Yang bener, kataku. Bener, malah disuruh papa bawa mobil disupiri Pak Yayat, kata Fiona. Pada mau kemana? Aku kok gak diajak kakak, kata Iren. Muka Fiona langsung berubah jutek dengar kata-kata Iren. Dan Iren menatapku dengan wajah yang memelas. Hari yang aneh bagiku. Ini acaranya Denny, kalau mau ikut tanya aja Denny, kataku. Nah kalau gitu kan aku gak perlu jawab. Ya udah aku tanya dulu Denny. Iren beranjak pergi ke dalam. Kok mukanya ditekuk gitu sih non, kataku ke Fiona. Bodoh, Fiona cemberut terus ninggalin aku sendirian. Singkat cerita, keesokan harinya aku sudah berada di kantor distro pagi-pagi. Lalu datang Denny dan Indri. Udah lama bro, kata Denny. Baru aja nyampe, kataku. Hidup lu ribet amat sih kak, masa mau pergi dikawal 2 cewek, kata Denny. Aku juga bingung dan status jomblo tak jelas, kataku. Udah pilih Pak Yayat tuh supirnya, Fiona biar aman, kata Indri sambil tertawa. Maunya sih, tapi ingat pesan ibu. Katanya cowok suka nyakitin perasaan cewek, makanya aku ilfil sama cowok, lebih respect sama cewek, kataku. Ah bisa aja lu, kata Denny. Kulihat Iren turun dari angkot. Duh, hari ini dia kok agak beda dandanannya. Tidak seperti biasanya sehari-hari. Kali ini agak lengkap. Pakai bulu mata palsu segala, pipi dimerahin. Kak ngedip matanya, kata Indri. Untung diingetin, hampir lupa, kataku. Maaf telat, kata Iren. Gak apa-apa, kita juga baru nyampe, kata Indri. Sebuah Toyota Alphard memasuki halaman. Kulihat Fiona turun, pakai rok di atas lutut, kaos tanpa lengan, kacamata hitam. Duh, jadi gagal fokus nih lihat kulit putihnya Fiona. Dibandingkan Iren pun masih lebih putih Fiona, walau Iren termasuk berkulit putih. Emang tidak bisa disamakan kecantikan. Fiona lebih ke oriental, mirip artis Sandra Dewi. Kalau Iren lebih mirip ke Raisa. Ayo berangkat, kata Fiona. Kami bergegas ke mobil. Aku duduk di depan ya, kataku. Gak boleh, biar Denny aja, kan dia yang tahu jalan, kata Fiona. Kasian, biar Denny sama Indri, kataku. Ya udah, biar Iren di depan, Denny dan Indri di tengah, kita di belakang, kata Fiona sambil menarik lenganku. Akhirnya kami berangkat. Iren duduk di depan. Aku gak bisa lihat ekspresi mukanya karena aku duduk di belakang. Aku jadi serba salah. Duduk di belakang juga gak fokus gara-gara rok Fiona di atas lutut. Heran sama nih cewek berdua, mau ke kampung malah dandan kayak ke pesta. Perjalanan biasa aja. Berhenti sebentar, terus makan di resto, terus berangkat lagi. Setelah lama perjalanan, sampai di rumah Abah Panca yang agak jauh dari pemukiman penduduk yang lain. Daerahnya asri, kiri kanan areal pesawahan, dan belakang ada bukit kecil. Pas kami datang, Abah Panca sedang membersihkan kebun depan rumahnya. Turun dari mobil, kami bersalaman dengan Abah Panca. Abah mempersilahkan kami beristirahat di dalam rumah panggung Abah. Abah sudah perkirakan kalian akan datang, kata Abah Panca. Abah mungkin udah tahu juga maksud kami, kataku. Ya, lebih baik kita bicara bertiga, kata Abah. Kalian yang perempuan sama Pak Yayat tunggu di sini. Gue sama Aka dan Abah mau bicara dulu, kata Denny. Nyai, keluarin makanan dan minuman untuk tamu, kata Abah. Dan seorang wanita tua muncul dari dapur membawa makanan. Abah keluar rumah dan diikuti aku dan Denny. Kami duduk di halaman dekat kebun di atas bambu kayu. Lalu Denny bercerita tentang gangguan yang dialami Om Hadi. Sebenarnya kamu Aka gak perlu minta tolong lagi sama Abah, kata Abah. Kenapa Abah? Saya punya salah, kataku. Bukan, itu kamu sudah punya tanda itu, kata Abah. Tanda apa Abah? Tanyaku. Apa kamu sudah bertemu Kanjeng Ratu? Kata Abah.
Kalau sosok wanita berbaju hijau bermahkota sudah Abah, kataku. Betul, itu beliau. Pasukan Kanjeng Ratu sudah cukup untuk menjaga Om Hadi, kata Abah. Tapi saya bukan apa-apa. Bagaimana saya minta tolong pasukan Ibu Ratu, kataku. Nanti kamu tahu sendiri caranya, kata Abah. Kalau masalah Om Hadi bagaimana, kataku. Bila ada gangguan lagi, kamu panggil, kata Abah sambil membisikkan sebuah nama. Abah, itu sosok, kataku. Iya, Abah izinkan dia membantu kamu, kata Abah. Terima kasih Abah, kataku. Satu lagi, kamu mesti bisa bedakan ya. Coba lihat ke arah bukit sana, kata Abah sambil menunjuk ke bukit. Apa yang kau lihat, kata Abah. Sosok ratu berbadan ular, kataku. Rasakan auranya, kata Abah. Seperti ada maksud tertentu. Nah, itu bedanya Kanjeng Ratu sama ratu yang itu, kata Abah Panca. Begitu ya. Udah dulu ngobrolnya, kita makan dulu, nanti kita lanjut lagi, kata Abah. Kami berjalan menuju rumah. Haha, nah akal lagi galau ya, kata Abah. Abah tahu aja, kataku. Kami makan bersama, walau menu sederhana tidak membuat semangat kami makan berkurang. Nasi putih, sambal, ikan asin, lalapan, goreng tempe, goreng tahu, ikan mas, dan yang utama, pete dan jengkol. Kukira Fiona anak orang kaya gak akan suka menu seperti ini, tapi ku salah. Dia lahap sekali, kecuali Fiona gak suka jengkol. Selesai makan, Payat langsung tertidur. Aku, Dani, dan Abah Panca duduk di teras ngobrol, sedangkan para gadis sibuk metik mangga muda untuk buat rujak. Abah, aku kayaknya gak sanggup kalau pegang itu, kataku. Seperti Abah kira, kamu bakal menolak. Bukan kamu gak sanggup, kamu tidak mau, kata Abah. Aka, apa sih yang dititipkan Abah, kok kamu gak mau, kata Deni. Tanya Abah, aku takut salah, kataku. Ceritakan aja, gak apa-apa kok, kata Abah Panca. Yang dititipkan Abah untuk penjagaan Pak Hadi adalah sebuah keris, kataku. Keris? Kalau keistimewaan keris itu apa? Kata Deni. Kalau pegang keris itu, kamu bakal kebal senjata tajam, anti santet, kata Abah. Kenapa dititipkan pada Aka bukan padaku? Kata Deni. Isi keris ini yang namanya memilih ikut dengan Aka. Terus apa alasan kamu menolak memegang keris itu, Aka? Kata Abah Panca. Maaf Abah, saya belum kuat iman memegang keris itu. Saya takut menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbawa hawa nafsu menguji kesaktian keris itu, kataku. Kamu betul. Abah menganggap ini hanya keris saja. Memang keris ini memiliki kekuatan kebal terhadap senjata tajam bagi pemegangnya. Tapi bila Allah menghendaki, tetap saja terluka. Berarti Abah pernah terluka dalam perkelahian, kataku. Iya benar, Abah pernah terluka, kata Abah. Walau ada si jangkung dan si pendek, tanyaku. Iya, kamu tahu aja si jangkung sama si pendek, kata Abah. Jadi Abah akan ke rumah Om Hadi kan? Kataku. Iya, Abah nanti ke sana. Sekalian Abah ada perlu dengan Pak Jamil, kata Abah. Aku lihat Iren melambaikan tangan memanggil aku. Aku menghampiri Iren. Aka, mau nyobain rujak buatan aku, kata Iren. Aku mengangguk dan Iren menyuapiku sepotong rujak mangga muda. Ih, asem Ren, kataku. Nih coba buatan aku, kata Fiona sambil menyuapiku. Ah, pedas banget Fiona, kataku. Ih, kamu sukanya yang gimana? Kata Fiona. Yang manis, kan aku orangnya manis, sukanya yang manis-manis, kataku. Rujak mana ada yang manis? Kalau yang manis sih manisan Aka Oon, kata Indri. Oh, jadi kamu bilang rujak aku asem ya? Kayak orangnya asem, kata Iren. Oh, kamu juga bilang rujak aku pedes berarti kayak orangnya pedes, kata Fiona. Yang nyebelin harus dikasih pelajaran, kata Iren. Iren dan Fiona nyubitin aku. Diserang mendadak aku hanya bisa mengaduh. Mana Iren dan Fiona nyubitinya pakai beneran, pipi aku juga ditarik-tarik. Belum selesai penderitaanku, Indri ikut-ikutan mengacak-acak rambutku dan mereka menertawakan aku. Nini dan bahkan Deni dan Abah Panca menertawakan kelakuan kami.
Kukubur pikiran punya pacar 2, baru teman aja ceritaanku seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namaku. Aku seperti kerbau dicocok hidung. Aku melangkah menuju suara itu. Sudah beberapa jauh melangkah, aku tiba di rimbunya kebun bambu dan kulihat wanita cantik bermahkota berbaju kuning tersenyum sambil memanggil namaku. "Ah, ada ular!" teriak Fiona yang mengikutiku, kemudian berlari ke rumah Abah. Sosok wanita itu tiba-tiba hilang. Aku mengejar Fiona, takut terjadi apa-apa dengan Fiona. Sampai rumah Abah, Fiona bercerita sama Abah. "Abah, tadi di depan Aka, di kebun bambu, ada ular besar," kata Fiona. "Ah, yang kulihat orang kok," kataku. "Ih, kakak Aka Oon, ular gede gitu dibilang orang," kata Fiona. "Gak apa-apa, itu Nyai ingin kenal sama kamu Aka," kata Abah. "Ya, yang mau kenal bukan manusia, coba cewek cantik kan lumayan," kataku. Playboy cap jengkol," kata Fiona. "Itu ada nona cantik berdua, tinggal pilih atau ambil dua-duanya," kata Abah. "Enggak ah, kan Abah lihat sendiri bagaimana mereka menodai aku tadi," kataku. Denny dan Abah menertawakan kata-kataku, dan aku kembali menjadi korban cubitan Fion dan Iren. Parahnya, Indri ambil gelas berisi air dan kepalaku disiram. Basah deh. Hari telah sore, menjelang malam, kami pamitan pulang. Aku ngeloyor duduk di depan. Denny dan Indri duduk di belakang. Iren dan Fiona di tengah. Aku pura-pura ngambek dan diam aja. Apakah Fiona suka aku? Timbul pertanyaan itu dalam hati. Fiona yang cantik, selalu ceria, rambut hitamnya panjang, kulitnya yang putih seperti artis Korea, bulu halus di tangannya, pipinya yang kemerahan. Tapi apakah Fiona mau sama aku yang hanya naik motor butut, sedangkan di halaman rumah Fiona berjejer mobil mewah? Apalagi kini ada EPV, klub fans Fiona, dari Kaskuser yang katanya ganteng-ganteng. Apa aku bisa saingan sama mereka? Kayaknya enggak deh. Apa pilih Iren lagi aja ya? Tapi dia bakal setia atau tidak? Atau aku lupakan keduanya? Pilih Bu Nadia, penjaga kantin kampus yang bohai, mirip artis sinetron Baby Margaret. Biarlah berjalan apa adanya. Siapa yang kelak jadi pendampingku? Indri berkata, "Kakak, diam aja, masih marah ya sama gue?" "Khusus sama kamu, aku gak akan marah. Nanti bisa-bisa gajiku ditahan," kataku. Dasar Aka, kadang lucu kadang ngeselin," kata Indri. "Tapi ada denda nih gara-gara kamu siram. Aku minta bonus bulan ini," kataku. Iya siaplah," kata Indri. "Asik, berarti sama aku gak ngambekan dong," kata Fiona. Aku diam aja. Gak dijawab kakak, masih marah ya?" kata Fiona. "Haha, si Aka cowok kok ngambekan sih," kata Denny. "Iya, cowok gak pantas ngambekan ya," kata Iren. "Ya biarin aja Aka ngambek, mendingan kita cari makan yuk," kata Denny. "Pak Yayat, nanti di depan ada restoran berhenti ya," kata Fiona. "Iya non," kata Pak Yayat. Aku diam, memandang sisi jendela di sampingku. Ada bayangan anak kecil terbang mengikuti mobil ini. Sosoknya tak jelas, tapi entah kenapa sosok anak kecil itu mengikuti. Terlihat sebuah resto di seberang jalan dan Pak Yayat mulai menyalakan sen mobil untuk berbelok ke kanan, menyeberang ke restoran itu. Tiba-tiba, sosok anak kecil itu menempel di kaca depan mobil dan memberi isyarat seperti bilang, "Jangan ke sana, jangan ke sana." "Pak Yayat, lurus aja, jangan ke restoran itu," kataku. Tapi Den," kata Pak Yayat. "Lurus aja," kataku. "Udah nurut aja kakak Aka, lagi sen sini," kata Fiona. "Iya non," kata Pak Yayat. Mobil tidak jadi belok dan melaju meninggalkan tempat itu. Sosok anak kecil itu tersenyum manis sambil menunjuk ke arah restoran tadi. Aku melihat ke arah restoran itu dan resto itu menghilang. Tak ada bekas tanda-tanda keberadaan restoran yang ada tanah lapang dekat jurang. Hampir saja. "Denny, lihat ke belakang tempat restoran tadi," kataku. Semua melihat ke arah restoran tadi. Astaga,
kemana restoran itu? Kata Indri. Aka, apa kita tak salah lihat apa yang kita lihat tadi? Kata Denny. Aka, apa itu tadi? Kata Fiona. Udah, kita berdoa agar diberi keselamatan di perjalanan, kataku. Setelah agak lama perjalanan dan sudah memasuki daerah perkotaan, ada restoran dengan beberapa mobil. Aku memberitahu Pak Yayat untuk berhenti di sini. Kami pun turun untuk makan dan duduk di meja terdekat. Kakak, antar yuk ke kamar mandi, kata Fiona. Iya, kataku. Fiona menggandeng tanganku. Kulihat beberapa orang melirik Fiona. Mungkin tertarik melihat kecantikan dan keindahan Fiona. Kakak masih marah sama aku, kata Fiona. Enggak lah, kataku. Kenapa gak mau duduk sama aku di mobil, kata Fiona. Habis kamu pakai rok mini, jadi gak fokus, pengen lihat ke bawah terus. Ih nakal, aku kan pakai celana pendek di dalam rok, kata Fiona. Gak tahu, gak kelihatan sih, kataku. Ih nakal kakak, kata Fiona mencubitku pelan. Kami sampai di depan toilet. Fiona masuk ke dalam, aku nunggu di luar. Tiba-tiba sosok anak kecil itu muncul dan memegang tanganku dan berkata, hati-hati kakak, ada orang yang tak suka sama kakak. Dan terus sosok itu menghilang. Belum hilang kagetku, pintu toilet terbuka dan Fiona keluar. Lalu kami balik ke meja dan kemudian makan. Beres makan, Fiona membayar semua makanan. Kami naik mobil. Aku berdoa diberi keselamatan di perjalanan. Sepanjang jalan, aku berpikir siapa yang membenciku dan apakah restoran gaib tadi ulah seseorang atau ulah jin jahat. Aku menyalakan motor siap-siap ke kampus. Setelah kebiasaan aku mencium tangan ibu dan mohon doa ibu, aku tancap gas menuju kampus. Di pertengahan jalan, tiba-tiba kurasa bulu kuduku merinding dan ada bisikan, hati-hati. Motor melaju memasuki jalan dekat kampus. Tiba-tiba, sebuah mobil menghantam ban depan motorku. Jelas, aku terjatuh mental beberapa meter dari motor. Aku coba berdiri, belum ku sadar betul, aku coba buka helmku. Kulihat 4 orang turun tanpa basa-basi, langsung memukuliku. Aku berusaha melindungi diriku sebisa mungkin. Beberapa pukulan dan tendangan kurasa mengenai tubuhku. Kuayunkan tanganku yang memegang helm ke depan dan pruk, mengenai pengeroyok di depanku pas hidungnya dan keluarlah darah dari hidungnya. Kutendangkan kakiku ke depan dan seorang pengeroyokku jatuh, terjengkang, dan terdengar teriakan beberapa orang. Akhirnya pengeroyok itu mundur, tapi seseorang dari pengeroyok itu teriak, awas jangan dekat-dekat lagi dengan Fiona. Keluarga berdatangan dan mobil berisi pengeroyokku kabur. Beberapa warga menolongku dan membawa motorku ke sisi jalan. Bahkan seseorang memberiku nomor polisi mobil pengeroyokku. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Kulihat Mas Indra, tunangan kakakku, turun. Dek, kenapa kamu? Tanya Mas Indra. Tadi tiba-tiba ada mobil nabrak aku dan penumpangnya ngeroyok aku, kataku. Kamu gak apa-apa kan? Kata Mas Indra. Sedikit babak belur, kataku. Mas Indra menelpon seseorang. Tak lama datang 2 orang polisi memberi hormat pada Mas Indra. Mas Indra meminta polisi itu mengurus motorku. Mas Indra mengajak aku ke rumah sakit untuk divisum, kemudian bikin laporan di polsek. Singkat cerita, aku beres visum dan bikin laporan di polsek. Baru ku tahu, Mas Indra polisi berpangkat perwira menengah. Pantes beberapa polisi hormat padanya. Aku minta Mas Indra jangan cerita ke ibuku, takut khawatir, dan Mas Indra setuju. Aku diantar Mas Indra ke kantor distro. Kenapa muka lu kusut gitu bro? Kata Denny melihat aku memasuki ruangan kantor. Aku habis dikeroyok orang, kataku. Siapakah yang ngeroyok kamu? Kita balas nanti aku kerahin anak-anak, kata Denny. Udah lapor polisi, biar polisi yang beresin, kataku. Kalau ada apa-apa, bilang gue, nanti gue suruh anak gue bokap cari orang yang ngeroyok kamu, kata Denny. Iya, kataku. Aku duduk di kursi, merasakan sakit di badan. Keesokan hari, aku kampus naik angkot. Ibu bertanya, kemana motorku? Aku jawab, lagi di servis Mas Indra.
dan ibu percaya. Beres kuliah, aku kantor distro dan baru aku sampai Mas Indra telepon kalau pengeroyokku udah ditangkap. Aku diminta ke kantor. Aku bilang ke Denny, orang yang mukulin aku ditangkap dan Denny ingin ikut melihat orang yang mukuli aku. Dan Fiona yang baru datang pun ingin ikut. Akhirnya kami bertiga ke kantor polisi. Setibanya di sana, sudah ada Mas Indra dan seorang polisi mengajak aku melihat orang yang memukuliku. Di ruang penyidik, kulihat 4 orang duduk terborgol dengan muka tertunduk dengan beberapa polisi di dalam. Kami masuk ruangan. Nah, ini orang yang mukulin Aka. Bener, ini orangnya, kata seorang polisi. Iya betul, ini orangnya, kataku. Bram, kamu? Kata Fiona. Kamu kenal? Kataku. Ini orang yang ngejar-ngejar aku di kampus, kata Fiona. Gue juga apal nih orang, pernah bikin onar waktu acara di kampus. Belum kapok lu, digebukin anak-anak, kata Denny. Datang seorang ibu-ibu. Ternyata orang tua yang memukuli aku. Ibu itu sampai menangis agar Aka mencabut laporan. Akhirnya aku mencabut laporan setelah orang yang memukuli aku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan dan mengganti kerusakan motorku. Akhirnya aku, Denny, dan Fiona pergi kembali ke kantor distro. Aku gak nyangka Bram berani berbuat senekat itu, kata Fiona. Emang kamu sekampus sama Denny? Kataku ke Fiona. Sekampus, beda jurusan sama beda angkatan, kata Fiona. Tiba-tiba sosok Rara muncul. Dia berbisik di telingaku. Hati-hati, penebar dendam pada ayahku akan beraksi. Siapakah orang itu? Apalagi yang akan dilakukan orang itu? Beberapa part selanjutnya disatuin judul ya. Satu judul jadi part final. Bukan berarti ceritanya tamat. Kalau masih ada yang mau ceritanya berlanjut tapi mau ganti chapter dan nanti ada side story-nya di part ini final. Dan apa Abah Panca sudah datang ke rumah Pak Jamil? Tanyaku. Sudah tadi malam. Emang kenapa bro? Kata Denny. Kayaknya dalam waktu dekat Abah Panca bakal turun tangan, kataku. Mungkin Abah sudah tahu makanya Abah datang, kata Denny. Iya, Abah memang sudah tahu, kataku. Aka, Fiona, sebentar ya, gue jemput Indri dulu, kata Denny. Boleh nitip beliin makanan gak? Kataku. Boleh lah, sekalian makan bareng di sini. Mau pesen apa? Kata Denny. Apa aja lah, yang penting ada nasinya. Fiona, kamu mau apa? Kataku. Samain aja sama kalian, kata Fiona. Ya udah, gue jalan dulu ya, kata Denny. Naik mobil aja, jangan jalan capek, kataku. Hah, Aka Oon, jalan maksudnya juga naik mobil, kata Denny. Denny pergi menuju mobilnya. Tinggal aku dan Fiona dan beberapa pegawai distro sedang mengantar barang pesanan. Fiona menggeser kursi yang didudukinya mendekati aku. Sepertinya ada sesuatu yang akan dibicarakannya. Kakak, aku ingin bicara, kata Fiona. Ada apa Nona manis? Kataku. Ini serius, jangan bercanda ya, kata Fiona. Pipinya terlihat memerah. Iya, apa sih yang gak buat kamu? Kataku. Gombal. Kak, kalau mimpi kakak apa? Apa yang bisa buat kakak bahagia? Kata Fiona. Pertanyaan apa ini? Ku tatap wajah Fiona dan sepertinya itu pertanyaan dari hatinya. Mimpiku, bahagiaku. Aku tak pernah berpikir ke sana. Aku merasa cukup dengan keadaanku saat ini. Memang aku tak kaya, uang pas-pasan, tapi aku rasa cukup buat bayar kuliah. Ada buat keperluanku, ada walau belum bisa memberi ke uang ke ibu ya. Untuk cinta, hanya ini yang menggangguku. Iren, ku tahu dia sayang. Sebaliknya aku pun sama, aku sayang dia. Tapi serasa ada tembok menghalangi. Jujur, aku sayang, tapi tak bahagia. Walau Iren anggun, cantik, tapi kadang begitu mudah menggandeng tangan orang lain. Rasa hanya iba. Iya, ketika Iren berbicara dengan mata berkaca-kaca, aku selalu ingin menjadi orang yang bisa menghapus kesetiaannya. Berbeda dengan Fiona yang terkadang tampil seksi, tapi dia selalu menjaga jarak dengan lelaki. Dia ceria, kadang manja, tapi baik hati. Tajir, tapi gak sombong. Bahkan tak pernah sekalipun membicarakan hartanya ataupun merendahkan orang lain. Tapi, apakah dia mau dengan aku yang hanya orang biasa? Belum lagi perkataan orang yang mungkin bilang, aku hanya mengejar hartanya. Aku sadari, aku tak jujur pada diri sendiri. Aku hanya mempertimbangkan perasaan orang lain, kata orang lain, dan selalu
selalu begitu. Aku terus merasa takut menyakiti perasaan Iren. Bila dekat orang lain, aku takut, kata orang lain yang mengincar kekayaan ortu Fiona. Jujur pada diri sendiri itu mungkin satu bagian ilmu mengkaji diri. Jujur pada diri sendiri, meraih mimpi, dan bagi aku sendiri, iya, itu yang akan kulakukan. Kakak, aku tahu hubungan kakak dan Iren tak berjalan baik. Dan aku tahu aku salah bila ingin menggantikan Iren atau tempat di hati kakak, kata Fiona lirih. Cukup, sudah Fiona, kataku. Kakak marah atas kata-kataku, kata Fiona, matanya mulai berair. Enggak Fiona, kamu gadis yang baik, cantik, kataku sambil menghela nafas. Fiona memperhatikanku dengan seksama. Ku pegang jemari Fiona yang lembut. Izinkan aku mengejar kamu, bidadariku. Aku lelaki, akulah yang harus mengejarmu, berjuang keras memilikimu. Aku ingin kamu melihat perjuanganku mendapatkanmu, kataku. Kakak udah dapatkan hatiku kok, kata Fiona. Fiona memelukku dan menangis di dadaku. Ya, tangis bahagia karena dia tersenyum, walau gak lupa sambil cubitin ala kepitingnya mengenai pinggangku. Aku lega, sudah jujur pada diriku sendiri. Aku gak peduli kata orang yang mengira aku memorotin harta ortu Fiona. Biarlah Fiona lovers patah hati. Yang penting hari ini aku merasa bahagia. Belum tentu aku besok bahagia. Belum tentu umurku sampai besok. Bukankah kita selalu berdoa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat? Semoga ini kebahagiaanku di dunia menemukan orang yang tepat. Maaf ganggu, kata Denny. Oh gak apa-apa, Fiona, lepasin pelukannya. Malu, ada Denny dan Indri, kataku. Enggak ah, baru bisa meluk udah mau dilepasin, kata Fiona manja. Gak apa-apa kak, kan kamu cuek aja kalau gue meluk dan ngecup Indri di depan kamu, kata Denny. Aku tahu pasti kalian baru jadian. Hore, akhirnya kakak gak jomblo lagi. Ayo kita makan-makan nih, makanannya udah aku bawain, kata Indri. Kami makan bareng sambil sesekali tertawa kecil karena bercandaan kami. Kulihat muka Fiona memerah karena kepedesan makan sambal. Cantik nian Fiona. Seandainya waktu bisa berhenti, aku ingin merasakan momen ini lebih lama. HP Fiona berdering. Fiona mengangkat telepon dan langsung raut wajah Fiona berubah pucat. Ada apa Fiona? Kataku. Tadi ditelepon dari Bisurti. Katanya tadi papa merasa pusing di kantor dan pulang pas di rumah papa teriak-teriak kesakitan, kata Fiona. Kita mesti cepat Fiona, kita ke rumah kamu. Dan tolong hubungi Abah Panca, kataku. Aku jemput Abah Panca. SMS-in alamat lengkap rumah kamu Fiona, kata Denny. Kami bergegas keluar kantor. Aku menuju mobil Fiona dan langsung bersama Fiona menuju rumah. Bersambung. Makin seru aja kan? Kira-kira Abah Panca akan melakukan apa untuk Pak Hadi, papanya Fiona? Jangan kemana-mana, ikuti bagian selanjutnya besok ya, insya Allah. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.